Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursika Angesti dari kelas 001 Geografi. Saya akan menyajikan video PPL 2 saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Masih semangat ya ternyata di siang ini. Ya. Masih. Sebelum kita mulai pelajaran anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. Ya, kalau Mas Eka dipimpin doanya Mas Eka. Doa mulai. Selesai. Saya absen ya. Dari ini yang tidak masuk. Siapa yang nggak masuk? Bisa. Bisa. Masih bisa. Oke. Ya Allah. Sakit? Oh iya. Belum sembuh. Sudah dijenguk belum? Belum. Sakit tuh sebelah nggak ada dijenguk? Iya. Ya Allah ya Allah. Mau kali klasik ya. Ibu ini loh anaknya belum dijenguk, ini bagaimana? Nanti kalau pulang sekolah dijenguk ya? Iya. Sakitnya apa gitu? Mau ditanya? Sudah ditanya belum? Ke tetangganya Belum. Ya sih, apa? Kita sama di sini. Ada. Dadah. Coba kita tanya kelas lain, siapa tangganya jenis satu Riko itu loh. Riko kelas udah kan kayak itu tangganya di saya. Benar tanya Riko ya. Kenapa nggak masuk satu ini? Kalau memang sakit yuk dipilih aja ya, dibawakan buah atau kue-kue. Oke. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan mengulang kembali materi pertemuan sebelumnya ya. Materi sebelumnya yaitu tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Kira-kira masih ingat gak ya jenis-jenis mobilitas penduduk itu ada apa saja? Oke. Mobilitas permanen dan non permanen, betul Muna, betul sekali. Mobilitas permanen contohnya apa coba? Oke Yuda. Mobilitas permanen misalnya urbanisasi, polarisasi, transmigrasi, emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Betul sekali. Ya, betul Yuda. Terima kasih. Kemudian yang non permanen coba. Oh, ngacem sih Ada lagi mobilitas non permanen, misal mobilitas umat alih dan sirkulasi. Betul. Betul ya? Terima kasih. Nah, kira-kira masih ingat nggak ya kemarin kita juga belajar tentang jenis-jenisnya. Kita juga belajar mengenai dampak ya. Dampak itu dampak mobilitas penduduk. Kalau nggak salah kita bahas di lembar kerja serta didik di RKPD yang kalian terima kemarin ya. Kerjakan dalam kelompok. Kira-kira dari hasil yang kalian kerjakan itu secuplik aja, cuplikan aja. Kira-kira masih ingat nggak hasil pekerjaan kalian mobilitas penduduk itu dampaknya apa coba? Oke. Dampaknya dari mobilitas yaitu menyebabkan kemacetan dan permukiman gunung, dan dampak positifnya tersedianya tenaga kerja berikutnya. Sofi. Ya. Bagus ya? Betul sekali. Betul ya? Terima kasih. Kira-kira berarti sudah paham ya? Materi yang kita bahas sebelumnya ya? Nah, karena ini di siang hari, ya kan? Coba untuk membangkitkan semangat kita agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan kalian juga semangat. Kita coba berdiri sebentar. Kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Pemanasan terlebih dahulu. Coba. Tahu lagu ini? Kalau kau suka lagu ini, tahu ya? Tahu. Coba saya share lagunya di grup ya. Sudah? Nah, di situ ada liriknya. Coba kita latihan. Judulnya yaitu Tepuk Siswa Ceria. Tepuk Siswa Ceria. Kita nanti kita sesuaikan dengan lagu
tepuk bahu. Ya, kalau kau siswa ceria petik jari. Kalau kau siswa ceria bilang hore, hore. Kalau kau siswa ceria, mari kita lakukan. Kalau kau siswa ceria, lakukan semua. Apa? Apa tuh? Hore. Sekali ya, satu kali ya. Diulangi nyanyi, sampai juga menyanyi. Coba, ayo. Kita lanjut lagi, coba. Kalau kau siswa ceria, tepuk tangan. Kalau kau siswa ceria, tepuk tangan. Kalau kau siswa ceria, mari kita lakukan. Kalau kau siswa ceria, tepuk bahu. Kalau kau siswa ceria, petik jari. Kalau kau siswa ceria, bilang hore, hore. Kalau kau siswa ceria, mari kita lakukan. Kalau kau siswa ceria, lakukan semuanya. Hore! Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan untuk kita semua di sini ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita di sini bukan untuk membahas materi, tapi untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kita kerjakan di minggu. Sebelum kita sebelum kita menuju ke tujuan belajar kita hari ini, yaitu tentang penyajian hasil karya kalian dan kita nanti mengevaluasi pemecahan masalah dari LKPD yang kalian kerjakan, kita akan melakukan tes di rumah. Apa itu tes? Tes tujuannya untuk mengetahui pengetahuan kalian di awal pembelajaran tentang materi mobilitas dulu ya. Di sini akan saya share, musikan saya, share alamat print testnya. Silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Saya akan buka Google Form-nya di sini. Saya lihat. Ada 5 soal pilihan ganda. Ada yang sudah bisa masuk? Yuk. Saya cek di sini ya. Nanti kalau jawaban kalian sudah masuk, nanti akan terlihat di sini. Beri nama kalian, ya. Beri nama kalian. Di situ ada nama, kelas. Klik selanjutnya. Nah, ada 5 soal pilihan ganda. Saya tunggu 5 menit ya.
14 sama 16. Oh iya. Saya rata-rata 71. Banyak yang lumayan ya, banyak yang sudah untuk kita hari ini. Nanti kita akan bandingkan. Jadi ini sebetulnya itu tujuannya adalah untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Jadi kalau nanti sudah misalnya di awal ini ternyata sampai isi dikit ya. Nanti ketika sudah belajar di apa namanya dilalui, ternyata proses kalian lebih bagus. Nah, jadi artinya apa? Artinya belajar kita berhasil ya. Bisa dengan baik gitu ya. Sesuai dengan tujuan. Nah, untuk kali ini seperti yang sudah saya janjikan anak-anak, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu adalah presentasi tentang LKPD, mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Sudah selesai? Kemarin saya temukan ada beberapa kesulitan dari kalian dari WA. Bu, ini kira-kira tabelnya itu yang saya gambarkan itu yang mana Bu ya? Benar nggak ya itu kesimpulan saya seperti ini? Ternyata mau seperti itu ya nggak apa-apa. Yang penting sudah nggak bingung kan sama kemarin sudah ya? Sudah ya? Oke, makasih. Nanti kita presentasikan hari ini mulai dari nomor 1 ini nak. Ya, mulai dari tak jelas ya. Mulai dari sini. Dari nomor 1 ada mobilitas penduduk di sini. Kemudian di sini ya. Nomor 2-nya artikelnya nanti tolong dibaca. Kemudian analisis artikel dan analisis tabel ketenaga kerjaan di kabupaten. Silakan. Mungkin dari kelompok siapa yang mau masuk terlebih dahulu? Silakan Pak. Kelompoknya aja. Oke, ini cukup berdiri di situ atau kita mau kumpul kelompok dulu ya? Oh ya, jangan lupa. Kita itu aja untuk kelompok dulu seperti kemarin. Ya. Seperti kemarin. Nanti saya minta tolong siapa yang presentasi di kelompok kalian berdiri. Nah, kemudian dipresentasikan yang lainnya, kelompok yang lain tolong nanti ditanggapi. Kira-kira misalkan kalian tidak setuju dengan pendapat kelompoknya dia, kelompoknya dia. Nanti silahkan disanda atau misalkan mau bertanya, silahkan. Membantu menjawab juga silahkan. Siapa yang membantu menjawab atau siapa yang presentasi, siapa yang bertanya, nanti semuanya dapat poin. Oke? Oke. Silakan nih. Ini jawabannya kemasukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun jangka waktu yang lama atau menetap. Mobilitas penduduk ada 3, yaitu permanen, non-permanen, dan tenaga kerja. Untuk permanen dibedakan menjadi 2, yaitu mobilitas internasional dan mobilitas internal atau nasional. Untuk yang internasional
Ada 3, yaitu emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Untuk yang nasional ada 3, urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Mobilitas non permanen ada 2, komunikasi dan distribusi. Untuk yang tenaga kerja ada stayers dan movers atau pekerja komunitas dan sirkuler. Mobilitas penduduk mempunyai dampak positif dan negatif bagi daerah yang dituju maupun daerah yang ditinggalkan. Dampak positif mobilitas penduduk daerah yang dituju: 1. Tersedianya tenaga kerja. 2. Perekonomian kota semakin berkembang. 3. Peluang membuka usaha semakin besar. Untuk daerah yang ditinggalkan: 1. Berkurangnya jumlah penduduk. 2. Berkurangnya pengangguran. Dampak negatif mobilitas penduduk daerah yang dituju: 1. Kepadatan penduduk. 2. Kriminalitas naik. 3. Pemukiman jenuh. 4. Kemacetan. Daerah yang ditinggalkan: 1. Berkurangnya tenaga kerja muda. 2. Menurunnya stabilitas keamanan. 3. Tenaga penggerak pertanian berkurang. Artikel Artikel tentang kemacetan di Surabaya. Bisa dibacakan tidak? Biar teman-teman yang lain kelompoknya mana? Kasat Lantas Polres AB Surabaya AKBP Teddy Chandra menjelaskan, Kota Surabaya memiliki 3 penyebab kemacetan. Namun penyebab kemacetan itu seharusnya tidak menjadikan Surabaya sebagai kota paling macet di Indonesia, menurut lembaga survei Indrik. Penyebab kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Surabaya adalah aktivitas warga. Pada pagi hari, kemacetan terjadi ketika masyarakat mulai beraktivitas. Teddy sapaannya menyebut Surabaya merupakan ibu kota provinsi, sehingga keluar masuk kendaraan para pekerja dari dalam maupun luar kota terjadi di Surabaya. Ada masyarakat dari luar kota Surabaya tentunya terjadi peningkatan volume ketika di pagi hari dan pada sore hari saat mereka pulang kerja. Kemudian secara situasional, ketika di luar jalan tersebut terdapat kegiatan yang bersifat insidentil atau aksi unjuk rasa, katanya pada Sabtu 15 Sabtu. Penyebab kedua adalah faktor cuaca. Tingginya curah hujan dan terjadinya genangan air menyebabkan kendaraan melambatkan laju kecepatan. Alhasil, muncul antrian yang panjang. Namun, kemacetan yang terjadi di kota Surabaya tidak membuat arus lalu lintas menjadi berhenti. Teddy menyebut kendaraan tetap bisa bergerak. Ketiga adalah jumlah traffic light yang ada di kota Surabaya dan bidang jalur kereta api juga bisa menjadi hambatan. Tetapi pantauan kami selaku petugas di lapangan, lalu lintas kota Surabaya masih masuk kategori aman dan lancar, ujarnya. Ia memastikan Polrestabes Surabaya setiap hari harus melakukan pengaturan, penjagaan, dan patroli di bidang lalu lintas. Dengan melakukan pemetaan waktu, Teddy dan jajarannya pun bisa mengetahui peningkatan volume kendaraan di ruas jalan tertentu. Secara aplikatif, kami akan menugaskan personel dan mempertebal personel terjadi kemacetan di suatu titik di kota Surabaya. Untuk kota Surabaya, berdasarkan tugas kami di bidang lalu lintas, arus lalu lintas bersifat situasional, ujar dia. Sementara itu, pakar laboratorium transportasi Institut Teknologi 10 ITS November Surabaya Wahyu Herianto mengaku heran dengan hasil kesimpulan survei tersebut. Bila survei yang dilakukan pada tahun 2021, maka ada 2 catatan penting, yaitu survei dilakukan saat pandemi dan ketika penggunaan angkutan umum kurang maksimal.
Sebetulnya melalui aplikasi Maps akan memudahkan para pengguna untuk memantau kepadatan lalu lintas. Semoga di masa depan bila angkutan umum semakin banyak, maka pengguna kendaraan pribadi bisa beralih atau pindah ke angkutan umum, kata dia. Berdasarkan kepadatan lalu lintas sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, level tertis di kota Surabaya menunjukkan pada kategori C, artinya cukup bagus. Padahal sebelum pandemi, kota Surabaya berada pada kategori D yang berarti relatif macet. Jika survei dilakukan pada saat pandemi, artinya belum normal bila kita semua tidak berupaya agar pengendara kendaraan pribadi itu beralih ke angkutan umum, maka akan terjadi Surabaya semakin macet, bukannya. Bisa diganti tidak kalau tidak? Di sisi lain, pakar Laboratorium Transportasi Institut Teknologi 10 ITS November Surabaya, Hera Widiawati menjelaskan bahwa dirinya sempat mencoba menghubungi lembaga survei tersebut. Namun tidak ada jawaban. Ya, dilanjutkan. Alfi. Perhitungannya adalah selisih gerbang antara pada waktu macet dan tidak macet. Jadi kalau macetnya pendek maka truknya banyak. Kalau melihat dari itu amat besar, jelas dia. Padahal seharusnya menurut dia, kemacetan yang sering di kota Surabaya adalah pada waktu tertentu saja. Salah satu indikator untuk melihat kemacetan adalah GPS anonim. Dulu kami memiliki ide bahwa untuk melihat suatu kepadatan jalan adalah menggunakan chip data yang diambil dari mobil atau dari provider. Kemudian yang tidak bisa terdeteksi adalah jumlah kendaraan, katanya. Sekarang menjawab dari artikel ya. Siapa nih? Sofi. Oke, Sofi yang lebih kelas ya. Masuk. Berdasarkan artikel di atas, analisislah mengapa Surabaya dikategorikan menjadi kota dengan kemacetan yang tinggi. Jawab, salah satu sebab Surabaya menjadi salah satu kota yang macet adalah salah jumlah lalu lalang kendaraan pribadi yang banyak di Surabaya, padahal kendaraan tersebut tidak melulu berplat Surabaya. Ada yang dari Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Malang, dan Pasuruan. Kendaraan yang berasal dari daerah lain tersebut sebagai tanda adanya aktivitas mobilitas penduduk dari luar Surabaya, baik untuk bekerja atau menempuh pendidikan. Apakah fenomena seperti kemacetan Surabaya juga dijumpai di daerah tempat tinggal? Ungkapkan alasannya. Jawab, di daerah yang kami tinggali jarang dan bahkan tidak pernah terjadi macet, karena daerah kami merupakan daerah pinggiran dan bahkan pusat kota, dan bukan pusat kota atau pusat pertumbuhan yang didatangi banyak penduduk untuk bekerja misalnya. Analisislah bagaimana solusi atau upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di Surabaya. Jawab, upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di Surabaya antara lain yaitu 1. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi. 2. Menyediakan sarana transportasi berupa kendaraan umum untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan. 3. Kebijakan pemerintah daerah atau perusahaan
mengenai data penduduk yang pada tahun 2017 sampai 2018. Angkatan kerja dari 2017 ke 2018 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan. Bukan angkatan kerja dari 2017 sampai 2018 mengalami penurunan, 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan. Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan, 2018 sampai 2019 mengalami penurunan. Tingkat pengangguran 2017 sampai 2019 mengalami penurunan. 2018 mengalami penurunan. 2017 sampai 2018 Mengalami kenaikan. penurunan. 18-19 mengalami belum kelihatan. Oke, sudah. Silakan lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan bagaimana? Adakah yang ingin bertanya? Mungkin ada yang gini ya, ada yang ingin menyanggah atau ingin bertanya di kelompok 4 tidak, yang temanya tadi tetap mobilitas penduduk, tapi yang masalah yang kita analisis itu tentang apa tadi? Kemacetan di daerah Surabaya. Pertama mau tanya, oke, mau tanya apa? Apakah di sekitar tempat tinggal kalian sudah terjadi peristiwa kemacetan? Pernah juga di sini menjawab. Nah, Dia pernah ibu di sini menjawab. Gak apa, yang penting salahnya yang keras saja. Izin menjawab. Oke. Pernah, tetapi tidak sering. Kemacetan yang terjadi di sekitar kami biasanya karena perbaikan jalan, kecelakaan, dan hal teknis lainnya, dan karena mobilitas penduduk yang terjadi di daerah kami. Jadi kemacetannya bukan karena masuk orang bekerja. Karena apa tadi sih? Karena perbaikan Jalan, kecelakaan. dan bisnis lainnya. Kira-kira bisa dipahami? oh bisa. Bisa ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Dari kelompok siapa? Ada dari kelompok 1 ingin bertanya dari kelompok 4. Kira-kira adakah hubungan antara tenaga kerja itu dengan pengangguran yang ada di kota Tegal? Izin menjawab, ada, karena ditujuan angkatan kerja dari 2017 ke 2018 mengalami kenaikan. Ya, dapat kita ketahui bersama-sama bahwa dari presentasi 635,9 jumlah 635,59. Yang mau baca yang mana? Yang ke-11. Ya, ya. Ini kan. dari 2017 Nah, 653 ya. 981 menjadi Bacanya gitu ya. 653.981 ya. 653.981 menjadi 659.499. Hal ini berbanding lurus dengan pengangguran dengan jumlah 3,39% menjadi 2,83%, sehingga angkatan kerja lebih banyak daripada pengangguran. Karena banyak usia produktif, maka tenaga kerja semakin meningkat dan rata-rata yang kerja dihidupkan banyak yang dari luar juga. Bisa diterima ya kan? Jawabannya yang bagus saja tepuk tangan. Ada pertanyaan juga? Sekarang dan juga kalian ada pertanyaan juga? Kalau ada kita lanjutkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, cukup. Untuk pertanyaan Bapak-bapak sudah jelas ya? Sudah jelas. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau begitu tepuk tangan untuk Bapak. Perwakilan untuk kemarin ada satu masalah lagi ya, yaitu pemukiman umum namanya siapa? Orang oke. Nah, buka dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mobilitas penduduk dan permukiman umum. Mobilitas penduduk dibagi menjadi 3, yaitu permanen, non permanen, dan tenaga kerja. Mobilitas permanen ada mobilitas internasional dibagi menjadi 3, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Yang kedua, mobilitas nasional dibagi menjadi 3, yaitu organisasi, pluralisasi, dan transmigrasi. Mobilitas non permanen terbagi menjadi komunikasi dan sirkulasi. Komutasi dan sirkulasi. Ketiga, mobilitas tenaga kerja terbagi menjadi 3, yaitu stayers, movers, dan pekerja komuter. Komuter apa? Mobilitas penduduk mempunyai dampak positif dan negatif bagi daerah yang dituju maupun daerah yang ditinggalkan. Dampak positif mobilitas penduduk bagi daerah yang dituju: 1. Tersedianya tenaga kerja. 2. Perekonomian kota semakin berkembang. 3. Peluang membuka usaha makin besar. Bagi daerah yang ditinggalkan: 1. Berkurangnya jumlah penduduk. 2. Berkurangnya pengangguran. Dampak negatif mobilitas penduduk bagi daerah yang dituju: 1. Kepadatan penduduk. 2. Kriminalitas naik. 3. Pemukiman umum. 4. Kemacetan. Bagi daerah yang ditinggalkan: 1. Berkurangnya tenaga kerja muda. 2. Menurunnya stabilitas keamanan. 3. Tenaga penggarap pertanian berkurang. Artikel mengenai pemukiman umum Jakarta. Jakarta, CNN Indonesia. Warga miskin kota dinilai kerap dianak-didikan oleh derap pembangunan. Manfaat pembangunan infrastruktur di Jakarta, misalnya dinilai tak berdampak bagi warga di kantong-kantong permukiman umum. Pembangunan infrastruktur yang berkilau hanya mengundang para pendatang yang berharap bisa mencari rezeki di ibu kota. Warga permukiman umum dapat berjuang dan berdamai dengan nasib sambil berkompetisi dengan para pendatang yang disambut ramah. Jakarta, kata Gubernur Anies, adalah rumah bersama. Siapapun boleh mencari rezeki di sini. Namun para pendatang pun kemungkinan tak luput jadi kambing hitam pertumbuhan kemiskinan di ibu kota. Tak hanya angka kemiskinan, para pendatang, khususnya mereka yang tak punya skill, justru berperan jadi penghibur wilayah umum di Jakarta. Mengutip catatan Polhukam 2013, laju urbanisasi di Indonesia sekitar 4,1% per tahun, tumbuh lebih cepat daripada negara Asia lainnya. World Bank memprediksi pada 2002 sebanyak 68%, 2025 sebanyak 68% populasi Indonesia akan berpusat di kota. Kepadatan populasi perkotaan di Indonesia meningkat tajam dari 7.400 orang per kilometer persegi menjadi 9.400 orang tiap tahun. Demikian laporan World Bank. Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Dukcapil DKI mencatat pendatang baru di Jakarta dalam satu dekade terakhir fluktuatif pada 2010. Pendatang baru ada di angka 59.215 jiwa. Kemudian pada 2011 ada 51.875 jiwa dan 2012 ada 47.000. 2012 ada 47.000. 2014 yang mana? Oke, 12 Dari 13 ke 14 kan? 12 Ya, gimana? Iya. Ada 1.832. Kalau memasuki 2013, jumlah pendatang mencapai 54.757 jiwa. Pada 2014 ada 68.500
3037 jiwa dan naik menjadi 70.504 jiwa di tahun 2015. Berikutnya menjadi 68.763 jiwa tahun 2016, 70.752 jiwa di 2017 dan 69.479 jiwa di 2018. Dinsos kata dia tidak dalam kapasitas melakukan intervensi pada penataan pemukiman umum. Fokus kami adalah pada manusianya. Misal adakah lansia disabilitas yang terlantar di situ. Kita upayakan agar mereka dapat memberdayakan diri secara ekonomi, kata Mariana. Pemprov DKI menyebut telah mengeksekusi program pelatihan usaha ekonomi produktif UEP. Target program adalah fakir miskin, ekspada binaan sosial, dan BPS potensial yakni lansia dan disabilitas. Anggaran untuk UEP 2018 sampai 2022 dengan total anggaran 18,4 miliar. Program lain juga dilakukan, kata dia. Misalnya program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar 291 miliar, pemenuhan kebutuhan anak terlantar sebesar 4 miliar, dan pemenuhan kebutuhan disabilitas sebesar 25 miliar. Sesuai arahan Gubernur, penuntasan kemiskinan DKI Jakarta 3,78% harus turun 1% pada 2022. Sementara itu, anggota TGUPP Angga Putra Fidrian mengatakan Pemprov DKI tengah berupaya memperkuat komunitas di kampung-kampung. Dengan hal ini, Angga meyakini kemungkinan persoalan yang timbul dari pendatang baru dapat teratasi. Mungkin dijawab yang lain, mana? Sampai komponennya. Berdasarkan artikel di atas, analisislah mengapa Jakarta dikategorikan menjadi kota dengan pemukiman kumuh yang tinggi. Perkembangan kawasan pemukiman kumuh di daerah perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sosial budaya, urbanisasi, sarana dan prasarana, faktor sosial ekonomi, lahan perkotaan, dan daya tarik perkotaan atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2014 dalam Maresti dan Rilis 2019. Apakah fenomena seperti pemukiman kumuh Jakarta juga dijumpai di daerah kalian tinggal? Ungkapkan alasannya. Di sekitar tempat tinggal saya tidak ada pemukiman kumuh, penduduk tinggal di rumah-rumah yang layak huni dan jaraknya tidak terlalu padat. Dalam satu rumah pun penghuninya tidak terlalu banyak. Analisislah bagaimana solusi atau upaya untuk mengatasi masalah pemukiman kumuh di Jakarta. Pembangunan rumah susun sewa sederhana. Mulai mengontrol pembangunan pemukiman dengan ketat. Pemerataan penduduk di kota-kota besar. Sosialisasi mengenai tata ruang kota serta kebijakan pembangunan. Tadi aku mengatasinya dengan cara apa tadi? Biar jadinya dengan genjangan atau simpannya deh. Mengontrol pembangunan pemukiman dengan ketat. Mengontrol pemukiman dengan benar. Terus apa lagi? Pemerataan penduduk di kota-kota besar. Pemerataan penduduk. Ya. Itu solusinya ya? Dua. Sosialisasi mengenai tata ruang kota serta kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan. Kurang ya? Nomor 1 ya? Ini baru. Ada yang salah? Pembangunan rumah susun sewa sederhana. Pembangunan rumah susun. Itu solusinya. Oke, solusi untuk mengatasi pemukiman kumuh. Coba sekarang yang itu yang nomor 4 ya. Masihkan data tabel penduduk. Coba kemarin masih sama dengan ini tadi, masih sama dengan yang ini. Masih sama dengan ini. Ini masih
Jangan malu, nggak apa-apa. Coba dibantu. Ini dengan tema yang sama, kelompoknya bintang 5. Kenapa? Ya nggak apa-apa, dibacakan aja. Coba. Sama nggak dengan kelompok 4? Alhamdulillah. Pertama kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 membantu menjawab. Ya, Ibu. Ada di sini dulu. Kamu kok yang cerita nggak sini dulu? Semuanya pikir-pikir. Ya, oke. Saya akan mengumpulkan mengenai data penduduk yang bekerja di Kabupaten Kutai. Jadi, jumlah angkatan kerja dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan dan menurun. Dan jumlah bukan angkatan kerja dari tahun 2017 sampai 2019 menurun. Jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2017 sampai 2019 semakin menurun atau berkurangnya pengangguran. Kurangnya berapa? Gitu. Oke, makasih. Makasih Bu, sudah dibantu ya. Coba. Lanjutkan lah. Ini kan masih tanggung jawab kelompok sampean ya. Coba sekarang dilanjutkan. Kira-kira ada nggak pertanyaan untuk kelompok? Kira-kira ada yang ditanya Mbak? Sama. Oke, siapa dari kelompok berapa sama kelompok? Jadi Pak, ya Pak. Perkenalkan. Kemudian kelompok yang pertama. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 2. Berdasarkan presentasi kelompok 2, mobilitas penduduk merupakan salah satu penyebab dari pemukiman kumuh. Apakah pemukiman kumuh memberikan dampak bagi pelaku mobilitas? Oke, kalau masih itu terus di refleksi apa jawabannya? Kira-kira jawabannya di refleksi. Pertanyaan tadi yaitu tentang apakah pemukiman kumuh memberikan dampak pelaku bagi mobilitas. Oke, coba didiskusikan dulu kira-kira. Pertanyaannya yuk. Mungkin ada lain yang bertanya? Ada kelompok lain yang bertanya tentang pemukiman kumuh atau tentang dampak-dampak yang lain yang ditimbulkan dari mobilitas penduduk untuk kelompok kelompok 2? Tidak ada? Nah, satu pertanyaan itu apa? Kalau misalnya sudah bisa dijawab, enggak ya? Masih yang menjawab juga dapat poin loh ya. Yang menjawab yang presentasi tadi dapat poin. Jadi yang bertanya juga sama dapat poin, coba ya. Oke. Ayo. Ya, pemukiman kumuh memberikan dampak negatif bagi pelaku mobilitas dan juga daya pemukiman kumuh tersebut. Pemukiman dengan lingkungan dan area kotor dapat menimbulkan penyakit. Selain itu, penempatan tempat tinggal dan banyaknya penghuni berakibat tata udara untuk pernafasan. Berarti di sini jelas nggak Pak? Jelas. Si siapa awal tadi jawab tuh ya? Itu dampak apa? Negatif. Dampak negatif adanya pemukiman kumuh bagi pelaku mobilitas. Berarti orang yang berpindah ke sana ya. Dampak negatif yang mau berikan tadi salah satunya apa? Pemukiman dengan lingkungan dan area kotor dapat menimbulkan penyakit. Karena banyaknya orang pelaku mobilitas yang berpindah ya, maksudnya pelaku mobilitas yang berpindah ke daerah yang dituju kota, maka daerah yang dituju itu lingkungannya secara fisik menjadi kotor, gitu ya Pak? Itu maksudnya gitu. Masuk nggak? Siapanya? Gimana sama? Tadi kelompok awal bilang juga pemukiman dengan lingkungan air, tapi kalau misalkan di sana lingkungan pemukiman umumnya maksudnya pemukiman umumnya nanti daerahnya lingkungannya kotor, airnya kotor, udaranya kotor, sehingga banyak penyakit itu.
masuk deh ini jawabannya siapa? Atau mungkin kalau kurang puas tanyakan lagi nggak apa-apa. Sudah cukup. Ada tambahan dari nama lain tadi Dewi mau ini menambahkan? Saya pun dari kelompok mana ya? Oke, kelompok 4. Apa? Kota manakah yang Pemukiman umum. Kota mana saja yang ada di Indonesia yang banyak pemukiman umumnya? Yang dipresentasikan ada itu kota mana? Jakarta. Coba lah. Si Dewi tanya, kira-kira selain Jakarta itu kota apa mana lagi yang terdapat pemukiman umumnya? Iya. Bagus. Ayo. Diskusikan, bisa? Mungkin dijawab langsung atau itu aku mau dijawab langsung? Oke, ayolah. Jadi Belawan Medan, Lalu Makassar, Taman Sari Bandung, Ciliwung Jakarta. Untuk Jakarta ya, topik utamanya. Ada kota Medan, Makassar, Bandung, Jakarta. Kalau kamu lihat di situ, kota-kota itu adalah termasuk kota-kota pusat pertumbuhan, ya. Kota-kota pusat pertumbuhan yang menjadi daerah tujuan penduduk untuk merantau, untuk mobilisasi. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Coba, tadi kelompok sudah perwakilan kelompok 4 presentasi, kemudian kelompok anak kok udah boleh? Kelompok 2 presentasi. Ada yang tanyakan lagi tidak untuk kelompok 2? Anak? Kelompok anak masih ada yang tanyakan? Sudah cukup anak. Sudah. Sudah? Sudah ada pertanyaan lagi untuk kelompok anak? Baik, silakan ditutup kelompok kita. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok kita anak-anak. Tadi sudah ada perwakilan ya, perwakilan apa namanya dari kelompok 4 mempresentasikan salah satu masalah mobilitas penduduk yaitu tentang kemacetan. Kemudian kelompok 2 sebagai perwakilan sudah mempresentasikan tentang salah satu dampak mobilitas penduduk yaitu tentang pemukiman umum. Ya. Berdasarkan hasil diskusi dari dan presentasi kelompok 4 dan kelompok 2 tadi, ternyata kita menemukan ada beberapa masalah ya, Nak, ya. Beberapa masalah akibat dari mobilitas penduduk, yaitu adanya apa namanya kemacetan dan kemacetan di daerah Surabaya, kemudian di daerah Jakarta yang kita diskusikan hari ini. Solusi dari permasalahan mobilitas tersebut diantaranya yaitu adalah untuk masalah kemacetan tadi apa solusinya? Yaitu 1, mengoptimalkan penggunaan ini yang saya tangkap dari kelompok kalian tadi ya, yaitu mengoptimalkan penggunaan kendaraan umum, benar ya? Dan yang kedua yaitu membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan menerapkan kebijakan perusahaan yang menerima karyawan lokal daerah tersebut. Jadi artinya mengutamakan putra daerah seperti itu ya. Sedangkan untuk masalah pemukiman, yaitu solusinya salah satunya tadi kelompoknya bagaimana dengan membangun rumah susun ya, betul. Membangun rumah susun sewa dana dan melakukan kontrol pengembangan pembangunan pemukiman dengan ketat. Jadi dengan kontrol pengawasan yang lebih ketat. Seperti itu yang saya tangkap untuk presentasi kalian. Bagus untuk kalian ya. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Nah, kira-kira dari yang Musika tadi sudah beri kesimpulan, sekarang coba kalian adakah yang bisa
memberi kesimpulan untuk apa yang kita pelajari hari ini. Coba, siapa kira-kira? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Ida, yang kasih ya. Dampak positif mobilitas. Dampak positif mobilitas penduduk bagi daerah yang dituju yaitu tersedianya tenaga kerja, sedangkan bagi daerah yang ditinggalkan berkurangnya jumlah pengangguran. Oke, betul ya? Oh. Ada lagi? Ya, ayo Kak, ngantuk Kak. Dampak negatif bagi daerah yang dituju yaitu kriminalisasi kewenangan hukum dan tuntutan, sedangkan bagi daerah yang ditinggalkan yaitu berkurangnya tenaga kerja. Betul ya. Tepuk tangan dong untuk kita hari ini. Semuanya bagus ya. Nah, anak-anak, sekali lagi, seperti pertemuan kemarin, coba kita akan merefleksi apa yang sudah kita kerjakan. Refleksi ya. Jadi kita merefleksi apa yang sudah kerjakan hari ini mengenai dari presentasi tadi, mengenai apa namanya hasil kesimpulan dari presentasi ini bagaimana? Sama kasih emosi ya Pak, emosi bagaimana? Silahkan kamu bahas di grupnya. Saya akan nonton. Misalkan bunga atau dosen siap atau bagaimana terserah. Nanti ini akan saya jadikan sebagai pembelajaran musika. Berarti besok kita harus lebih kreatif lagi mungkin. Ini kan Oke. Oke, lihat tuh. Lapor ngantuk dulu, gue buat. Ya wajar, jam siang ya. Oke, makasih. Mungkin nanti kita akan lebih perbaiki lagi untuk belajar tentang ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta tadi kan kamu sudah pretest kan, melakukan tes sebelum di awal belajar. Sekarang sampean mengerjakan post testnya. Kira-kira dari hasil post test ini nanti saya akan lihat apakah kalian mengalami peningkatan. Kalau ada peningkatan nilai berarti artinya belajar kita hari ini sukses, tuntas ya. Tapi kalau masih banyak yang mengalami kesalahan, artinya berarti butuh pembelajaran ulang lagi. Ini ya. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit cukup ya? Ya, cukup. Nanti akan saya pantau di sini. Siapa aja yang sudah masuk. Soalnya sama dengan tugas tadi, 5 soal pilihan dan jawaban. Gimana?
dengan baik ya. Iya. Oke, terima kasih. Untuk terakhir kali, sebelum kita akhir kelas hari ini, coba kita kasih semangat ya, biar gak ngantuk ya. Iya. Kasih semangat dulu sebelum kita akhir dengan doa. Kita kasih semangat dulu, coba silakan. Berdiri nak. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Sehat. Aku Anak Sehat. Aku Anak Juara. Tahu gak lagunya? Iya dari. Iya. Aku adalah anak juara. Ini semua ya, sama-sama ya. Sebelum kita ada pelajaran kita hari ini, kita melakukan sedikit pendidikan ya. Kalau saya berarti kan pendidikan. Aku anak juara. 1, 2, 3. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan dan ucapan alhamdulillah. Tutup dengan doa. Mas Eka, ayo Mas Eka ditutup dengan doa. Doa mulai.